Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita akan masuk pada materi usaha, gaya, dan energi. Apa sih itu gaya, usaha, dan energi? Usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda, sehingga benda tersebut dapat bergerak. Kemudian gaya, di dalam ilmu fisika, gaya itu adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Kemudian, energi dalam fisika adalah properti fisika dari suatu objek yang dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Kita masuk pada usaha. Nah, dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri, ini merupakan usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa seseorang sedang menarik kotak dengan gaya yang konstan yang menyebabkan kotak tersebut berpindah sejauh S. Secara matematis ini dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan F kali S, di mana F itu adalah gaya, S adalah perpindahan, dan W adalah usaha. Kemudian dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kanan, ini merupakan usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Pada gambar tersebut terlihat seseorang sedang menarik koper dengan membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Sehingga secara matematis usaha yang dilakukan oleh orang tersebut dapat kita tuliskan W sama dengan Fs cos theta, di mana F adalah gaya, S adalah perpindahan, theta adalah sudut antara gaya dengan perpindahan, dan W adalah usaha. Nah, untuk memudahkan dalam memahami materi ini, kita dapat melihat contoh soal berikut. Sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan gaya pada benda? Nah, di sini yang diketahui dapat kita lihat yaitu massanya 10 kg, kemudian gaya yang diberikan yaitu 25 Newton sehingga F sama dengan 2N, dan perpindahan yang dialaminya yaitu sejauh 4 meter. Sehingga yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan. Ditanyakan adalah W. Nah, sehingga penyelesaiannya dapat kita masukkan rumus awal tadi yaitu W sama dengan F kali S, di mana F-nya adalah 25 dan S-nya adalah 4 meter. Diperoleh usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah 100 joule. Kemudian contoh kedua, untuk menarik sebuah koper beserta isinya seperti pada gambar di atas, diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahan adalah 60 derajat dan balok bergeser sejauh 3 meter? Nah, dari soal ini dapat kita lihat apa saja yang diketahui, yaitu yang sudah terdapat nilai di sini adalah gayanya yaitu 22 Newton. Kemudian sudut antara gaya dengan perpindahan atau tetanya yaitu 60 derajat dan perpindahannya atau bergeser sejauh 3 meter sehingga S sama dengan 3 meter. Yang ditanyakan yaitu usaha. Nah, dari sini kita dapat mengambil persamaan
W sama dengan F kali S sin theta, di mana F-nya adalah 22, S-nya adalah 3, dan sin theta-nya adalah sin 60 derajat karena membentuk sudut 60 derajat. Nah, di sini sin 60 sama dengan 1/2 atau 0,5. Sehingga 22 kali 3 adalah 66, sin 60 sama dengan 0,5, jadi 66 dikali 0,5 adalah 35 joule. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi. Bunyi hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyebutkan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi mampu diubah ke bentuk lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan namun mampu diubah ke bentuk lain yang tujuannya itu untuk kepentingan energi itu sendiri. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Misalnya, kendaraan yang dapat mengangkat barang karena memiliki energi yang diperoleh dari bahan bakar. Keberadaan energi ini bersifat kekal, sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi yang telah dijelaskan sebelumnya. Energi hanya mengalami perubahan bentuk dari bentuk yang satu menjadi bentuk yang lainnya. Misalnya, energi bahan bakar yang berubah menjadi energi kinetik yang dimiliki kendaraan tersebut. Energi kinetik dan energi potensial. Pertama, yaitu adalah energi kinetik yang merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi hanya benda bergerak yang memiliki energi kinetik tersebut. Energi kinetik suatu benda besarnya itu berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara matematis dapat ditulis energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. Kemudian energi potensial yang merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi dikatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Jika suatu benda yang ditegangkan, ditekan atau ditarik, maka benda itu akan memiliki energi potensial pegas. Kemudian kita masuk pada gaya. Gaya gesek adalah gerakan yang terjadi dikarenakan bersentuhannya dua permukaan benda, seperti gaya gesek pada rem sepeda. Dalam artian, gaya gesek ialah gaya yang saling berlawanan arah atau kecenderungan benda bergerak yang terjadi bila dua benda bersentuhan. Benda tersebut tidak harus berupa benda padat atau juga yang berbentuk gas ataupun cair. Besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi, semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya gesek akan semakin besar. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diterima atau dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.